PKS juga hadir. Halo, selamat petang pemirsa. Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan mengikuti pemilu presiden tahun 2024. Langsung saja kita pantau ada konferensi pers yang akan digelar PKS. Forum di Surabaya sehingga kita lakukan setelahnya. Kepada Presiden PKS kita persilakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bendahara Umum PKS, Pak Mahfuz Abdurrahman, juga Ketua DPP Bidang Polhukam, Pak Muzamil Yusuf, dan juga Ketua DPP Bidang BPW Banjabar, Pak Ahmad Ru'yat. Insan pers yang saya hormati, saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan sore hari ini, sehingga bisa memberikan apa yang hari ini akan saya sampaikan dalam kesempatan mensikapi berbagai situasi terkini menyongsong perhelatan Pilpres tahun 2024. Tentu DPP PKS sangat berkepentingan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya pertama mungkin mengucapkan juga permohonan maaf terlebih dahulu tidak bisa hadir di Surabaya ya. Ini tadi saya sudah bertelepon ke Ketua Umum PKB yang kemarin mengirim utusannya kepada saya untuk menyampaikan surat. Ya, tapi saya telepon, terima kasih atas surat yang telah diberikan. Cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya. Berikut beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Pertama, PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, kami mengacu pada anggaran dasar kami di PKS sesuai pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat 2 huruf I menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia adalah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS dari seluruh Indonesia. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Kami memahami dan menghormati juga
keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Sesungguhnya ya kami masih sangat berharap pada Partai Demokrat untuk bisa tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres Republik Indonesia. Saya kira demikian konferensi pers yang perlu saya sampaikan. Berapa poin ini kami mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, juga doa dan nasihat dari para kiai, alim ulama, para habaib dan tokoh masyarakat agar dapat terus istiqomah berjuang untuk kebaikan umat, bangsa, agama dan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nanti terkait dan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, saya serahkan nanti kepada juru bicara saya, Pak Dr. Al-Muzammil Yusuf. Baik, terima kasih kepada Bapak Presiden sudah memberikan konferensi pers. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk rekan-rekan wartawan mungkin yang nanti mau doorstop atau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Muzammil. Baik, kalau ada pertanyaan teman-teman. Sore Pak Muzammil. Sini aja, Pak. Ya, silakan. Cek. Oke, sore Pak Muzammil, Cecilia dari Metro TV. Pak, pertanyaan pertama, alasan kenapa Pak Presiden tadi tidak bisa hadir ke Surabaya dan di Surabaya itu siapa yang mewakilkan? Karena ternyata di Surabaya pada saat deklarasi tidak terlihat muncul perwakilan dari PKS di lokasi deklarasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Presiden sempat menyampaikan terkait dengan nama Bacawa Pres Pak Muhaimin Iskandar, artinya nanti akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro yang ke-9 atau seperti apa? Boleh penegasannya lagi Pak Muzammil? Terima kasih. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi disampaikan Presiden PKS bahwa mekanisme di dalam ini mungkin suara saya serak ya, jadi kurang cocok sama semua mic ini. Dijelaskan tadi oleh Presiden PKS, mekanisme di dalam PKS itu adalah keputusan penting tentang capres atau cawapres. Bukan saja masa sekarang, pada capres-cawapres yang lalu juga begitu. Kita bawa ke Majelis Syuro. Majelis Syuro ini mewakili seluruh perwakilan kita se-Indonesia dari seluruh provinsi, membawa masukan-masukan dari seluruh kader dan simpatisan kita. Jadi kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami. Ya. Itu saya kira bukan hanya sekarang, tapi pada periode yang lalu juga begitu. Adapun ketidakhadiran kami pada hari ini, saya kira tidak mengurangi apa-apa dari acara yang dibuat oleh teman-teman PKB dan Nasdem. Kami sangat menghormati, kami bahkan mengikuti di atas. Kami ikuti. Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu. Kami bersama koalisi, karena koalisi itu ditegaskan tadi oleh Capres Anies Baswedan juga menerima masuknya PKB. Jadi kami pun di sini menyambut ya. Saya kira tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah berlangsung di Surabaya. Saya kira itu. Mohon maaf Pak, saya Adi dari TV One ingin penegasan sekali lagi, berarti PKS masih secara resmi bergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan ya untuk sejauh ini. Ya, sejak awal statement kami pada tanggal 30 kemarin kan, ya, bahwa PKS